Halo para pecandu alur cerita film, balik lagi dengan gue Jack. Di video kali ini gue akan membawakan alur cerita sebuah film yang sangat inspiratif dan dengan plot twist yang sangat menyayat hati di akhir ceritanya, di mana film ini akan menceritakan kisah seorang wanita obesitas dalam mencari makna di dalam perjalanan hidupnya, di mana si wanita ini diceritakan sudah menganggur selama 10 tahun. Dan sepanjang hidupnya kerjanya hanya makan dan tidur saja. Dan aktivitas itu pun ia jalani hari demi hari. Sampai pada akhirnya ia menemukan sebuah ketertarikan di dalam olahraga tinju yang akan merubah seluruh kehidupannya. Dan fun fact-nya, artis di dalam film ini sungguh-sungguh menurunkan berat badannya. Yang awalnya dia adalah wanita obesitas dengan badan yang seperti ini. Dia benar-benar melakukan diet sungguhan. Hanya dalam 11 bulan dia menguras 50 kg berat badannya sampai tubuhnya terlihat seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke dalam pembahasannya. Ini dia YOLO 2024. Di awal cerita diperlihatkan seorang wanita gemuk yang masih terbaring tidur di saat semua orang sudah memulai aktivitasnya, di mana dia dipantau oleh ibu, adik, dan sepupunya. Yang mana kedatangan sepupunya ini bertujuan untuk meliput aktivitasnya dalam hidup yang menganggur ini. Yang mana sepupunya ini bekerja sebagai seorang produser di sebuah stasiun TV. Dengan acara yang ditampilkan di TV itu adalah orang-orang yang menganggur dan akan dicarikan pekerjaan melalui tayangan mereka. Dan di sini sang sepupu berniat meliputnya agar dapat mendapatkan kesempatan masuk acaranya serta syukur-syukur bisa mendapatkan sebuah pekerjaan dari acara tersebut. Mendengar niat sepupunya ini, ibu dan adiknya pun khawatir dengan keadaan kakaknya yang tidak punya masa depan itu pun senang mendengar semua itu. Maka dari itu mereka pun mendukung jalannya acara dokumentasi ini. Sebelum kita lanjut, gua akan memperkenalkan tokoh penting dalam film ini. Tokoh utama dalam film ini bernama Du Leyin dan adiknya bernama Du Leden. Mungkin pengucapan gua salah, tapi ya kita panggil saja Leyin dan Leden. Serta si sepupu kita panggil saja sebagai si sepupu saja. Oke, karena tidak terlalu penting juga. Oke, kita lanjut. Pada akhirnya rekaman pun dimulai, namun terlihat dia sama sekali tidak tertarik dengan hal tersebut. Sampai pada akhirnya ibunya kebablasan curhat tentang keadaan mereka yang tidak berkembang sama sekali sampai membuat moodnya pun hilang. Dan dia pun ingin pergi dari sana, sampai harus bertengkar dengan adiknya yang merasa dia tidak menghargai niat baik sepupu mereka. Untuk menenangkan pikirannya, dia pun mengajak pacar dan sahabatnya ketemuan di sebuah restoran yang ternyata ternyata pacar dan sahabatnya selingkuh di belakangnya. Dan sang sahabat pun sekarang tengah hamil anak dari pacarnya. Dan yang lebih menyakitkannya, mereka berdua pun sudah memiliki tanggal untuk pernikahan mereka. Diketahui mereka bersahabat sejak mereka di bangku SMA, karena pada saat itu mereka sama-sama menjadi murid yang dibully dan dirundung. Dan mereka pun bersahabat dalam duka di masa lalu sampai saat ini. Ya, tapi kok bisa nggak ada otak nih cewek? Mereka pun mengira bahwa Leyin sudah mengetahui tentang perselingkuhan mereka. Namun ternyata Leyin murni mengajak mereka sebagai sahabat dan pacarnya hanya untuk menemaninya minum dan menenangkan pikirannya saja. Namun ketika Leyin pergi ke toilet, si pacarnya pun membulatkan niatnya untuk memberitahu tentang perselingkuhan mereka. Namun yang lebih membagongkannya lagi, si sahabat pun tidak mau momen ini menjadi pertengkaran di antara dia dan Leyin. Karena dia berharap Leyin harus hadir di dalam pernikahan mereka nanti, agar dia tidak dicap sebagai seorang pelakor.
他是谁呀？谁呀？我看看是谁。哎，乐言，没什么事儿，我先走了。乐言儿，要不都得说我是小三儿了。 Mengalami kesialan ini, seharian penuh pun dilewati Leyin dengan makan dan meratapi nasib buruk yang ia alami. Di sepanjang perjalanannya pun, ia melihat begitu banyak orang yang bekerja dengan passion mereka masing-masing. Sampai pada akhirnya, ia melihat seorang pria yang sedang berlatih di sebuah sasana tinju. Dan mereka pun saling tatap mata, yang membuat Leyin sedikit salting. Namun ternyata... Keesokan harinya, adiknya Leden datang lagi membawa sayap ayam untuk dimasak kepada Leyin. Namun ternyata itu hanyalah sebuah sogokan agar Leyin memberikan apartemen warisan nenek mereka kepadanya dengan alasan untuk membantu biaya sekolah anaknya, karena diketahui dia adalah seorang janda. Bahkan dia sudah menyiapkan surat penyerahan agar sang kakak tidak perlu repot-repot mengurus dan hanya perlu tanda tangannya saja. 其他的我自己跑。大姑娘啊，起来吃饭来。把饭给老爷端一下啊。Setelah makanan selesai dimasak, mereka pun makan bersama. Dan si ibu pun memulai briefing menuju topik tentang niat adiknya yang meminta apartemen warisan itu untuk membiayai sekolah anaknya. Mendengar hal tersebut, demi keponakannya tanpa berat hati, Leyin pun bersedia menyerahkan apartemen itu. Si ibu pun menceritakan betapa sulitnya Leden menjadi seorang janda yang ditinggal sang suami tanpa memberi nafkah kepada anak mereka. Mendengar itu, Leyin pun mengatakan hal itu sangatlah wajar, karena dahulu Leden selingkuh di belakang suaminya, serta keponakannya itu pun bukanlah anak dari mantan suaminya. Bagaimana mungkin mantan suaminya mau membiayai hidup seorang anak yang bukan anaknya? Percakapan ini pun mengundang pertengkaran di antara kakak beradik ini, sehingga yang terjadi adalah dari kejadian ini, Leyin memutuskan untuk minggat dari rumah. Sang ibu pun memberi dia 2000 yen untuk memulai kehidupan mandirinya di luar sana. Namun Leyin sudah pasti menolak pemberian ibunya itu dan langsung pergi dari rumah itu, walau belum ada rencana serta tujuan kemana dia akan pergi. Dia pun mencari apartemen yang bisa ia sewa. Namun ternyata harga sewa apartemen cukuplah mahal, dan dia tidak punya cukup uang untuk membayar sewa itu. Hal itu pun membuat dia sangat bimbang, dan mau tidak mau ia pun harus meminta bantuan kepada ibunya. Setelah beres dengan urusan tempat tinggal, Leyin pun berusaha mencari pekerjaan ke sebuah rumah makan yang sebelumnya ia lihat. Dan kebetulan juga pada saat itu ada seorang karyawan yang dipecat dari tempat itu. Dia pun diterima bekerja di tempat itu, walau dengan keadaan bos yang cukup cabul, namun dia harus bertahan dan bekerja untuk membiayai hidupnya sendiri. Seorang pegawai senior di sana yang bernama Zizi ini pun menyuruhnya untuk mengabaikan sang atasan jika mereka ingin tetap bekerja di sana. Mereka pun berkenalan dan saling tukar kontak sosial media. Dari sosial media Leyin diketahui bahwa dia sama sekali tidak pernah membuat postingan, yang menandakan dia sama sekali tidak punya kehidupan yang cukup menarik. Hari-hari yang berat dalam sebuah pekerjaan pun dijalani Leyin. Sampai pada akhirnya dia disuruh sang bos untuk mengambil rokok di mobilnya. Sehingga pada momen itu dia bertemu dengan seorang pria dengan momen yang sangat canggung dan memalukan.
Si pria pun menghampirinya dan menegur tindakannya. Namun Leyin menjelaskan karena mobil ini bukanlah miliknya dan dia hanya disuruh mengambil barang di dalam mobil itu. Ternyata fitur-fitur di dalam mobil itu tidak dapat dikendalikan. Leyin pun meminta bantuannya untuk mengatasi hal tersebut. Namun dia juga tidak bisa mengatasi kerusakan di dalam mobil itu. 谁车让谁来，给他拦着。 Karena sarung tangan si pria itu ketinggalan, keesokan harinya Leyin pun mengantarkannya ke sasana tinju si pria itu. Yang mana si pria itu ternyata bernama Hao Kun. 坤教练来一下，前台有人找。那个昨天你没拿走，是呀，你喜欢打球吗？ Pada saat itu juga Hao pun menanyakan apakah Leyin suka tinju. Namun sang resepsionis langsung dengan gercep menawarkan pendaftaran member di sasana mereka. 我看看。那这样，咱俩加个微信，你有什么不懂的呢，你就随时艾特我。我找了，你这样老没活哪行啊？那怎么办？你教我。这还挺 man。 Saat sampai di resto, Leyin pun langsung kepo dengan sosial media Hao Kun. Namun karena kesalahan jaringan, dia tidak sengaja memberi like pada profil Hao Kun. Sekarang berpindah ke sasana tinju Hao Kun. Para pelatih dan pegawai di sana pun diberi briefing oleh bos mereka, di mana sang bos menuntut mereka agar bisa menarik member baru masuk ke tempat mereka. Dan dari sini pun diketahui bahwa Hao Kun adalah pelatih yang sangat buruk karena tidak bisa merekrut orang untuk datang ke sana. Karena Hao Kun hanya tahu soal bertinju, tinju saja. Namun soal marketing seperti ini, ia sama sekali tidak paham. Namun salah satu pelatih di sana sekaligus sahabat Hao Kun yang bernama Tianfu sangat pandai mencari member baru, sehingga dia menjadi salah satu pegawai yang disayangi oleh bos mereka. Si bos pun mengatakan bahwa besok dia akan mengadakan pentas di sebuah taman untuk menarik perhatian orang-orang agar ingin mendaftar ke tempat sasana mereka. Karena biaya yang cukup mahal membuat acara tersebut, maka setiap karyawan diwajibkan dapat membawa member-member baru ke tempat mereka. Setelah itu, ternyata Hao Kun menghubungi Leyin dan mengajaknya ketemuan di sebuah taman. Walau ragu, namun Leyin juga senang dengan ajakan tersebut dan mengiyakan ajakan Hao Kun itu. Dia pun menceritakan hal tersebut kepada si Zi. Namun si Zi terlihat pesimis karena dia merasa hal tersebut hanyalah bertujuan untuk mencari member baru. Karena dia juga pernah merasakan di posisi Hao Kun pada saat dia bekerja di sebuah barbershop. Dan demi mendapatkan member baru, dia harus mengajak para lelaki berkencan. Walau pada akhirnya tidak ada satupun lelaki yang mau dia ajak berkencan. 也不知道咋回事，能约咱俩出去的，都是想办卡的。 大伙儿把衣服都换好啊！ 我感觉 Sekarang beralih ke Hao Kun. Terlihat temannya sedang mengeluh dan pesimis jika pada acara besok pasti tidak ada yang mendaftar ke sasana mereka. Namun ketika si bos bertanya, dia pun langsung swipe 180 derajat demi mendapatkan perhatian si bos. 凹了。职场有时候没办法。头儿，咱这衣服。 Hao Kun pun menanyakan ke si bos mengapa baju mereka berwarna merah jambu. Apakah tidak ada yang lain? Namun jawaban si bos sangat menohok, kira-kira seperti ini. Ya udah, lu berhenti aja. Sudah tidak menjual member, banyak mau lagi. Pakai yang ada aja, malah milih-milih lagi lu. Kalau lu tadi mendatangkan member banyak, gua bisa memberi lu kaos berwarna emas. Nggak malu lu. Udah nggak bisa merekrut member, malah banyak mau lagi. Sakit sih. 我看你磕碜啥样。 Keesokan harinya, Hao Kun dengan baju pink menyala abangkunya datang menemui Leyin. Yang awalnya Leyin sudah yakin bahwa Hao Kun mengajak pertemuan karena rasa suka, karena sepanjang perjalanan Hao Kun tidak ada membahas soal pendaftaran member. Namun ternyata 都不如在省内
Ternyata Hao Kun mengajaknya ke acara sasana mereka dan Lei Yin pun cukup kecewa. 带我过来是为了办卡，看来打他脸了。我给你拿瓶水去。你不去没事吗？ 打不了，不干了。 Hao Kun pun mengatakan dia akan berhenti dari pekerjaan itu dan dia tidak akan pernah menjual member karena dia bekerja di sasana itu dengan tujuan menjadi seorang petinju profesional. Tapi dia malahan disuruh menjadi seorang pedagang. Namun Hao Kun juga yakin karena dia memiliki impian dan impian itu juga harus membutuhkan perjuangan untuk mencapainya. Mendengar Hao Kun membicarakan tentang impiannya, Lei Yin pun tampaknya cukup terpukau melihat seseorang yang memiliki impian seperti Hao Kun. Karena sampai saat ini, Lei Yin sendiri sama sekali tidak punya impian. Dan ditambah lagi, Hao Kun memberi sedikit perhatian kepadanya seperti saat ini. 非得看着你，你才脱。其实我挺喜欢拳击的。 Pada akhirnya karena Lei Yin tidak mau Hao Kun berhenti menggapai mimpinya, Lei Yin pun memutuskan untuk mendaftar. Namun di saat pelatih lain memperlakukan member mereka dengan penuh kasih sayang, tidak dengan Lei Yin. Hao Kun pun memberinya pelatihan yang cukup berat dan keras kepadanya. Dari surat yang sebenarnya salah sasaran itu, Lei Yin pun tampaknya jatuh hati kepada Hao Kun. Tidak berselang lama, ternyata Hao Kun dan sahabatnya pun sparring untuk menentukan siapa kandidat perwakilan sasana mereka yang akan bertanding di pertandingan tingkat provinsi nanti. Selama pertandingan, para member wanita di sana sangat mendukung Tianfu karena kegantengannya. Namun Lei Yin tetap berada di sisi Hao Kun secara diam-diam mendukungnya. Walau awalnya Hao Kun kalah, namun dia dapat membalikkan keadaan. Di sisi lain, tampaknya Lei Yin sangat terpukau melihat sosok Hao Kun yang sangat fokus pada tujuannya di atas ring. Sampai pada akhirnya pertandingan ini pun berakhir dan dimenangkan oleh 你们为大家奉献了一场，我要宣布获胜者仅以微弱的点数击败了郝坤，并没有出现赛。天福再见。 我们家牛蛙烂了，你爱吃吧？ Setelah pertandingan itu, Hao Kun mengajak Lei Yin untuk menemaninya minum. Hao Kun pun dengan legowo mengakui dia telah kalah dari sahabatnya itu. Dan dia juga turut senang jika sahabatnya yang maju ke pertandingan provinsi nanti. Walau dia juga sudah sangat banyak berlatih untuk menyiapkan pertandingan ini. Karena dia juga sebenarnya sangat ingin menang dalam pertandingan profesional walau hanya sekali dalam seumur hidupnya. Namun itu adalah kata-kata bijak dari seseorang ketika ia lagi sober. Beda cerita kalau ia lagi mabok. Setelah Hao Kun mabuk berat, barulah keluar semua unek-uneknya. Dia mengatakan bahwa bos mereka pasti sudah mengatur ini semua demi mempertahankan reputasi Tianfu di depan member-member yang ia rekrut. Bahkan Tianfu sendiri sebenarnya tidak ingin ikut di pertandingan itu karena dia tidak ingin babak belur juga. Namun dengan terpaksa ia harus ikut dalam pertandingan itu untuk mendapatkan 5.000 yuan. Karena dengan berpartisipasi saja bos mereka akan memberinya 5.000 yuan. Sepupunya pun menghubunginya lagi karena video sebelumnya disukai oleh atasannya dan berharap Lei Yin bisa hadir agar dia dapat pekerjaan. Namun Lei Yin tampaknya memang benar-benar tidak tertarik sama sekali dan menolak ajakan sepupunya itu. 他喝多了，把小便池的球门里边的足球抠来了，说我踢足球去。 Akibat kebanyakan minum, akhirnya Hao Kun mabuk berat dan tepar. Sehingga yang terjadi adalah dari sinilah akhirnya mereka menjalin sebuah hubungan. 我也不想在那儿干。
Namun mendengar Hao Kun ingin berhenti bekerja, Lin pun sedikit sedih karena akan berpisah dengannya. Namun ketika Lin ingin pergi kerja, Hao Kun tampaknya berniat tinggal bersamanya sementara waktu, sehingga membuatnya cukup lega dan senang. 你走的时候帮我把门带上就行了。你把家门钥匙给我留下，把我媳妇东西拿去。 Ternyata sebelum berangkat kerja, Lin menemui Tianfu dan membujuknya agar memberikan kesempatan pertandingan itu kepada Hao Kun. Yang sudah jelas Tianfu pasti menolaknya. Namun Lin membuat kesepakatan jika Tianfu mau melakukan hal itu, dia akan membayar Tianfu 5.000 yuan. Dan dengan demikian Tianfu juga tidak akan perlu babak belur. Mendengar hal itu, Tianfu pun merasa kesepakatan itu cukup sepadan. Dan dia pun menyetujui rencana Lin. 你最后一句话打动我了。我这个人做事就讲究个面子。 Tidak lama kemudian Lin ditelepon oleh Hao Kun, yang ternyata dia merasa karena dia mau resign sehingga bos mereka luluh dan mengajukannya sebagai perwakilan menggantikan Tianfu. Mendengar semangat Hao Kun datang lagi, membuat Lin pun menjadi bersemangat menjalani hari dengan berbunga-bunga. Bahkan dia rela meminta gaji bulan depannya kepada bosnya untuk mendukung biaya program diet Hao Kun menjelang penimbangan berat badan. Sampai pada setiap pelatihan Hao Kun, Lin selalu ada sebagai orang yang menemani dan mendukungnya. Sampai pada akhirnya hari pertandingan pun tiba. Namun secara tidak sengaja Lin melihat Hao Kun tengah bertransaksi dengan orang tua pihak lawan, di mana dia ternyata disogok dengan nominal 30.000 yuan. Hao Kun beralasan dia harus menerima uang ini, karena kalau tidak mereka akan menyuap wasit untuk membuat Hao Kun kalah. Jadi daripada wasit yang mendapatkan uang itu, maka lebih baik dia yang mendapatkannya. Dari sinilah pendapat dan tujuan mereka berdua telah berbeda. 不是想赢一次吗？你说，3万块钱跟赢一次， Mendengar jawaban Lin, Hao Kun pun emosi karena uang ini adalah uang yang cukup besar yang ia terima selama karirnya. Dan karena dia sebentar lagi akan pensiun, jadi dia membutuhkan uang ini. Hao Kun pun merasa Lin adalah orang yang munafik. Dan dia pun merendahkan Lin dengan kata-kata seperti ini. 咋生活啊？服务员， 晚上回家再说吧。 回他妈什么家？我是你对象，我跟你回家。 Sakit banget menjadi orang yang dicampakkan seperti itu. Padahal Hao Kun tidak tahu tanpa perjuangan Lin dia tidak akan pernah berada di sini. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Dengan percaya dirinya, Hao Kun mengatakan walau dia mengalah, namun pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang cukup panjang karena dia akan jatuh di ronde keempat. Namun yang terjadi adalah Kun. Sudah jatuh, Lin pun harus tertimpa tangga ketika bosnya mulai berani melecehkannya. Sehingga yang terjadi adalah 挺老实的。啊，抱一下吧。 akhirnya Lin berakhir di kantor polisi karena tidak ada CCTV di sana untuk membuktikan si bos lah yang salah, sehingga Lin yang menjadi bersalah. Satu-satunya orang yang bisa ia hubungi adalah sepupunya, dan untung saja kali ini Lin lolos. Si sepupu pun menawari kembali mengenai program acaranya kalau Lin mau, tapi kalau tidak, ya tidak masalah, dia akan mencari orang lain saja. Ternyata si sepupunya ini memakai kendaraan skuter, yang mana skuternya juga sudah terlihat sangat tua, sehingga baterainya juga sudah soak, dan mau tidak mau, dia harus ngecas baterai skuternya dulu di sana. Jadi membuat momen ini seakan-akan si sepupu adalah seorang yang sangat berjuang walau dengan fasilitas dan keadaan seadanya. Hal ini pun membuat Lin menjadi iba kepadanya, dan berubah pikiran menjadi mau menghadiri program acara sepupunya ini, walau dia tidak tahu harus berkata apa nanti di atas panggung. Mendengar niat Lin, si sepupunya ini pun sangat senang dan menenangkan Lin karena nanti dia akan memandu setiap kata yang harus Lin jawab melalui earphone. Jadi Lin tinggal mengulang kata-kata yang ia ucapkan saja. 我现在去还来得及吗？来得及啊！
哎呦姐，那你来了肯定能找到车。哎，不用款车了。 Akhirnya acara itu pun dimulai, di mana acara ini didampingi dua orang yang katanya hebat, yang mana si wanita ini adalah psikolog yang biasa menangani para pencari kerja. Dan si pria ini adalah seseorang yang memiliki wawasan yang cukup luas, alias dia adalah seorang cendekiawan. Walau gugup, sepupunya pun menenangkannya sambil menyiapkan earphone untuk Leyin. Hingga akhirnya ia pun dipanggil ke atas panggung. 杜乐莹，欢迎他。来，这张帖。大家好，我叫杜乐莹。 没事了，我们放轻松。 Dari wawancara ini diketahui bahwa Leyin sudah menganggur selama 10 tahun. Dan ketika si pembawa acara menanyakan apa penyebabnya, yang awalnya Leyin mengatakan dia memiliki masalah dalam berkomunikasi sehingga membuat dia menjadi terluka ketika dia berada di lingkungan pekerjaan. Sebenarnya acara ini sangatlah bobrok, yang mana brandingan acara ini adalah mencarikan para penganggur pekerjaan, namun nyatanya tidak jauh hanya sekedar mencari rating belaka. Jadi gua persingkat aja guys. Di sini ini seakan-akan psikolog ini menuduh Leyin berbohong atas jawabannya, dan dia pun memframing bahwa sebenarnya Leyin adalah sosok yang pemalas dan keras kepala sehingga susah mendapatkan pekerjaan. Dan si pembawa acara pun menanyakan soal Leyin yang sudah memiliki pekerjaan sekarang ini sebagai seorang pelayan, lalu mengapa Leyin ikut acara ini. Namun yang mengherankannya, sepupunya membimbingnya untuk menjawab seperti ini. Sehingga jawaban Leyin itu membuat semua orang di studio itu membicarakannya dan merasa dia hanyalah orang yang rendahan. Bahkan kebobrokan acara ini pun ditunjukkan dari sikap kedua manusia sok tahu ini yang berantem di tengah-tengah acara. Singkat cerita, akhirnya hasil rekaman waktu itu pun diputar di acara ini. Namun ternyata videonya telah diedit seakan-akan Leyin mengumpat kepada ibunya, sehingga membuat riuh penonton yang memandangnya sebagai manusia rendahan. Dan di sisi lain, sepupunya melihatnya dari sudut studio dengan pandangan penyesalan telah mengajak Leyin ke acara itu. Riuh penonton pun membuatnya pingsan, namun tidak ada seorang pun yang menolongnya. Malahan momen ini dimanfaatkan kameramen untuk mengambil gambar yang menyedihkan ini demi rating semata. Sampai keesokan paginya, Leyin menangis meratapi kemalangannya ini. Dan di saat itu juga Leyin pergi ke Sasana dan mengajukan ke si bos bahwa dia ingin bertanding. Namun si bos pastinya pesimis karena Leyin sama sekali tidak akan bisa lolos dari persyaratan sebuah pertandingan tinju jika dengan berat badan seperti ini. Namun Leyin tampaknya sangat bertekad, sehingga mau tidak mau si bos memberikan peluang untuk Leyin mencoba jika dia memenuhi kualifikasi. Semua orang di sana pun juga pesimis jika Leyin bisa lolos kualifikasi saja. Namun tampaknya di sini Leyin sangat bersungguh-sungguh dalam pelatihannya. Musim demi musim ia lalui dengan pelatihan dan kegagalan dalam seleksi klasifikasinya. Sampai pada akhirnya progres nyata terlihat dari hasil latihannya selama berbulan-bulan sampai dinyatakan dia lolos dalam klasifikasi sebuah pertandingan tinju. Sang ayah pun tampaknya sangat terkejut dengan perubahan Leyin. Namun dia juga sangat senang dengan perubahan itu, serta mendukung mimpi Leyin menjadi petinju profesional walau hanya dengan tujuan memenangkan sekali pertandingan saja. Karena ibu Leyin sakit, Leyin pun kembali ke rumah untuk membantu menjalankan toko bersama ayah dan adiknya.
Di saat Leyin berlatih, si bos pun menginformasikan bahwa dia sudah mendaftarkan Leyin untuk bertanding secara profesional dengan seorang petarung profesional dan menyuruh Leyin untuk berlatih lebih giat lagi agar dapat memenangkan pertandingan tersebut. 谢谢。 Saat kembali bekerja di tokonya, secara kebetulan Leyin bertemu dengan Haokun yang tampaknya hidupnya lebih buruk lagi dari sebelumnya, di mana kedatangan Haokun pun untuk mendapatkan 1 botol minuman gratis dari hadiah undian tutup botol. Namun Haokun pun terkejut melihat Leyin di sana, dan dia pun sontak lari ketakutan menghindari Leyin. Namun tampaknya stamina Leyin saat ini sangat jauh dari stamina Haokun, sehingga dia tidak bisa lari kemana-mana. 瘦多少啊100斤吧。 ？50公斤，一袋水泥。 Pada pertemuan mereka ini, Leyin menyampaikan bahwa dia minggu depan akan bertanding dan mengundang Haokun untuk hadir di sana. Namun saat ini Haokun sudah berubah menjadi sosok yang pesimis dan benci dengan orang-orang yang memiliki mimpi karena dia yakin bahwa mimpi itu tidak akan pernah terwujud. 想赢一次。 插人了。 Sepanjang hari Leyin berlatih mempersiapkan diri untuk pertandingannya. Dengan perubahannya yang sekarang, bahkan mantan pacar dan sahabatnya pun sampai tidak mengenalinya. 是个女的，你瞅有眼睛。 Singkat cerita, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pada pertandingan ini, lawan Leyin tampaknya adalah lawan yang sangat berat. Selain dia adalah petinju profesional, ternyata dia adalah petinju muda dan tak terkalahkan, dengan 10 kemenangan dan 8 kali KO. Saking pesimisnya, si bos mengatakan kau tidak perlu bertahan, kalah juga tidak masalah, menyerah juga tidak masalah. Awalnya pertandingan berjalan dengan baik, sampai pada akhirnya lawan menjatuhkan Leyin yang membuat tampaknya dia syok dengan pukulan itu, sehingga membuat semua teknik yang ia punya menjadi buyar. Hey. Saat selesai ronde pertama, si bos menyarankan Leyin menyerah saja. Akan tetapi dia tetap ingin melanjutkan pertandingan ini. Di ronde kedua, Leyin pun mendapatkan pukulan bertubi-tubi dan membuat dia terjatuh berkali-kali. Walau sudah sangat lelah, dia pun terus ingin melanjutkan pertandingan ini sampai akhir babak ini. Mengetahui Leyin tidak akan menyerah, si bos menyarankan agar ia menggunakan jab kirinya dengan semaksimal mungkin, sehingga yang terjadi adalah pukulan kali ini tampaknya membuat seluruh tenaga Leyin terkuras, dan dia pun mengingat momen-momen kesedihannya, dan disinilah letak plot twist yang menyedihkan dan mencerminkan sesosok wanita yang baik hatinya. Seperti saat bertengkar dengan adiknya, dia tetap menandatangani surat penyerahan apartemen yang ia minta. Pada saat diputuskan, ia pun tetap datang ke pernikahan sahabatnya demi menjaga harga diri sahabatnya itu, walau di sana dia juga tidak dianggap. Dan ketika ia bertengkar dengan Haokun, ia pun harus mendengar perkataan yang menyakitkan dari orang yang sedang ia perjuangkan saat itu.
力剪辑。 Begitu juga saat di program acara sepupunya yang ternyata dalang untuk memframing dia sebagai orang yang buruk adalah si sepupunya itu sendiri, yang ternyata dia adalah orang yang bermuka dua. Dia menjanjikan tayangan yang akan jelek akan diedit, namun semua adegan pada saat itu ditayangkan dengan sangat-sangat jelas. Bahkan saat dia pingsan, itu adalah hasil rekayasa di mana si sepupu memintanya untuk pura-pura pingsan agar terlihat lebih dramatis lagi. Tidak berhenti di situ saja, lagi-lagi Leyin pun harus mendengarkan kata-kata yang menyakitkan dari orang yang telah ia percayai. 姐，我求你了，找一位小学的手语转正了。来，三好游记跟上。再见。怎么不哭呢？你家亲戚啊？啥亲戚？就他这样没有点，我能找他吗？ Ketika pada saat malam waktu itu pun ternyata Leyin tidak menangis semalaman, melainkan memutuskan untuk bunuh. Namun sialnya, dia tidak mendapatkan luka yang cukup serius, sehingga ketika pagi harinya ia harus menangisi mengapa hanya rasa sakit yang ia dapatkan, bukannya kematian yang datang kepadanya. Akhirnya pertandingan ini pun selesai dan dimenangkan oleh pihak lawan. Namun dengan besar hati, Leyin menghampiri lawannya dan menyelamatinya. Para penonton pun di sana memberikan standing applause kepada Leyin atas perjuangannya.这场比赛是我见过的最精彩的一场。发朋友圈了，疼吗？特别疼，我看你的对手挺着，差点赢了。已经赢了呀。嗯，没事儿，吃牛蛙？我不爱吃牛蛙，那吃点别的呗。改天吧。你也挺辛苦的哈。那你看哪天合适？看心情吧。 Di sini nih, gue kira Leyin akan menerima Haokun untuk kembali ke dalam hidupnya. Ternyata tidak. Dan satu hal yang gue ngerasa kurang dalam film ini yaitu harusnya ada momen di mana Haokun mengetahui bahwa Leyin membayar Tianfu agar Haokun bisa maju. Mungkin kalau ada scene ini akan menjadi scene yang membuat Haokun menjadi sangat patah hati dan menyesal telah mencampakkan orang yang tulus menyayanginya. Oke, sekian pembahasan film kali ini guys. Tanpa banyak kata, gue akan menampilkan behind the scene bagaimana perjuangan aktris film ini dalam menurunkan berat badannya dari 106 kg menjadi 50 kg. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video kali ini sampai akhir cerita. Gue juga tidak lupa mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe-nya. Bagi yang belum, bolehlah kasih satu dukungan berharga kalian dengan klik subscribe-nya dan nyalain loncengnya juga guys. Dan kalau suka dengan pembahasan kali ini, bolehlah klik like-nya juga. Oke, sekian gue akhiri video kali ini. Sekali lagi gue ingin mengucapkan thank you and see you.